Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanita Yuliana dengan NIM 2408807 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu elipsoid dan geoid. Nah, pada dasarnya bentuk bumi itu tidak rata dan tidak beraturan. Hal ini disebabkan karena kontur yang beragam. Contohnya seperti palung, lembah, bukit, dan pegunungan. Oleh karena itu, supaya lebih praktis, para peneliti atau para ahli membuat pemodelan yang sesuai untuk muka bumi, yaitu yang pertama ada elipsoid dan yang kedua ada geoid. Nah, apa itu elipsoid? Elipsoid adalah model matematis yang disederhanakan untuk perhitungan geodesi. Bentuknya bulat namun memiliki jari-jari yang tidak sama, atau suatu bidang yang diacukan untuk mendekati permukaan bumi. Selanjutnya, ciri-ciri elipsoid. Yang pertama, permukaan reguler dan halus, yaitu permukaannya mulus dan dapat dijelaskan dengan persamaan matematika sederhana. Nah, contohnya permukaannya halus seperti ini ya teman-teman, tidak terdapat gelombang. Yang kedua, didefinisikan oleh dua parameter. Yang pertama yaitu sumbu semi mayor atau X dan sumbu semi minor atau Y. Nah, adapun contoh elipsoid yang dipakai, yang pertama ada WGS 84 yaitu dipakai untuk sistem GPS di seluruh dunia. Yang kedua yaitu GRS 80 digunakan dalam sistem geodesi internasional. Yang terakhir yaitu ada Bessel, Clark, dan lain-lain, digunakan pada era pemetaan lama. Selanjutnya, adapun kegunaan dari elipsoid itu sendiri. Yang pertama, dasar sistem koordinat, yaitu semua koordinat lintang dan bujur yang kita gunakan, misalnya di Google Maps atau GPS, merujuk pada suatu elipsoid referensi. Biasanya yang sering digunakan itu yaitu WGS 84. Yang kedua, perhitungan geodesi, yaitu menghitung jarak, arah, dan area dalam pemetaan. Yang terakhir ada navigasi dan penentuan posisi. Sistem seperti GPS menghitung posisi Anda relatif terhadap permukaan elipsoid WGS 84. Nah, selanjutnya apa itu geoid? Geoid adalah bentuk permukaan bumi yang ditentukan oleh rata-rata permukaan air laut, atau bidang ekuipotensial, yang artinya setiap titik yang berada pada bidang tersebut memiliki nilai potensial yang sama. Contohnya bidang yang dibentuk dari titik-titik yang memiliki gravitasi yang sama. Adapun ciri-ciri dari geoid yaitu permukaannya tidak beraturan karena disebabkan oleh gravitasi. Selain itu disebabkan oleh distribusi massa bumi yang tidak merata seperti gunung, lembah, perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Bentuknya bergelombang dan tidak rata. Yang kedua yaitu didefinisikan oleh medan gravitasi, yaitu tinggi geoid ditentukan oleh pengukuran gravitasi atau sama dengan Z. Yang ketiga yaitu permukaan datar dalam ilmu ukur tanah. Dalam survei dan leveling, geoid dianggap sebagai permukaan referensi tinggi 0. Selanjutnya ada kegunaan dari geoid itu sendiri, yaitu yang pertama, mendefinisikan ketinggian ortometrik atau tinggi di atas permukaan laut. Ketinggian yang kita lihat di peta topografi plus 1000 mdpl meter di atas permukaan laut adalah ketinggian yang diukur dari geoid. Ini adalah ketinggian nyata yang penting untuk membangun jalan, saluran air, dan memahami aliran air. Yang kedua yaitu studi geofisika dan oseanografi, yaitu memahami variasi medan gravitasi bumi dan sirkulasi laut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.